Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran 3 pada tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan juga memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, seperti contohnya pohon mangga, jeruk, dan semangka. Ada juga dengan tunas, seperti contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian? Kemarin kita sudah mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan dengan biji pada semangka dan tunas pada pohon pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Nah, sekarang kita akan mengenal bunga nasional Indonesia terlebih dahulu yuk. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara dari Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara dari Inggris. Nah, sedangkan Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Yang pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa yang memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki 5 kuntum bunga dan perdu berbatang tegak, berwarna putih, dan bunga ini biasanya menjadi pelambangan sifat luhur seperti kesucian, cinta abadi, dan keagungan. Serta bunga ini beraroma harum. Bunga nasional yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona yang memiliki ciri-ciri yaitu kelopak bunga yang bulat melebar dan memiliki warna putih. Meskipun secara umum anggrek memiliki berbagai macam warna seperti ungu, merah, kuning, merah muda, atau kombinasi 2 warna. Bunga nasional yang ketiga yaitu bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka, yang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai bentuk mahkota membulat berjumlah 5 dan pada bagian tengah bunga terdapat bentuk lingkaran yang memiliki lubang dan dasarnya berduri. Mahkota dari bunga ini berwarna merah dengan ada titik-titik seperti benjolan berwarna kuning. Serta ciri khas lain dari bunga ini yaitu memiliki aroma yang busuk. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga berikut ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong ya. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Kalian dapat melakukan kegiatan ini sesuai dengan imajinasimu ya. Berikan warna-warna cantik pada gambar bunga tersebut. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia loh. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik sebuah ruangan.
bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyaknya orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Sekarang kita coba selesaikan soal pada contoh berikut ini bersama-sama ya. Terdapat soal, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 141 dibagi 3. Nah, masih ingatkah langkah-langkah penyelesaian pembagian ini? Nah, sekarang kita selesaikan soal tersebut ya. Pertama-tama kita tulis dulu 141 dibagi 3. Nah, pertama-tama kita harus membagi angka yang paling kiri terlebih dahulu dibagi dengan angka pembaginya, yaitu 3. Nah, angka paling kiri adalah 1. Kita coba nih, 1 dibagi 3. Bisa tidak ya? Tidak bisa ya. Angka 1 tidak bisa dibagi 3 karena angka 1 lebih kecil daripada angka 3. Nah, sekarang kita tambahkan dengan angka selanjutnya. Angka selanjutnya setelah 1 yaitu 4. Maka setelah digabungkan angkanya menjadi 14. Nah, kita bagi 14 dengan 3. Bisa tidak ya? Bisa ya. 14 bisa dibagi 3, yaitu 4. Tetapi angka tersebut ada sisanya. Tidak apa-apa. Kita tuliskan ya. 14 dibagi 3. Kita tuliskan di atasnya yaitu 4. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita tuliskan di bawah angka 14. Kita tuliskan 12. Lalu kita kurangkan. Nah, satunya kita turunkan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi ada angka 21. Masih ada sisa, belum habis ya. Kalau belum sampai 0, kita harus teruskan dibagi 3. Nah, sekarang 21 dibagi 3 sama dengan... Ayo, masih ingat nggak perkalian 3 nih? Ya, betul. 21 dibagi 3 adalah 7. Nah, sekarang kita kalikan. 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, kita kurangkan. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 2, 0. Oke, berarti sudah habis. Kita tuliskan 0. Nah, maka 141 dibagi 3 sama dengan 47. Bagaimana? Sudah mengerti anak-anak? Untuk lebih memahami masalah pembagian ini, silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu berikan ya. Jangan lupa kerjakan dengan cara bersusun ke bawah seperti contoh. Teruslah latih kemampuan perkalian dan pembagian kalian dengan menggunakan cara yang sudah Ibu berikan contohnya, yaitu bersusun ke bawah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.